langsung tenang tadi bawaannya udah panas aja pas datang tuh. Ini kakak-kakak saya, ada Rocky Gerung yang galak banget itu. Ada Kak Zulfan, ada Pak Basri. Oke, saya Bang Faisal Basri, Mbak Koni, Bang Ponco, Bang Zulfan, Bang Rocky, dan insya Allah udah saya sebutkan satu-satu ya, dan seluruh rekan-rekan sekalian. Saya nggak akan bicara memanfaatkan mic ini karena udah dipakai tadi oleh Faisal Basri, karena dikompori oleh Ibu Koni dan disempurnakan oleh Zulfan itu. Jadi saya mau bicara hal yang teduh-teduh saja tuh. ya, langsung saja Ibu Koni Bakri. Waktunya 10 menit Bu Koni. Kalau meminta bail out waktu silahkan izin ke Ngarso Dalam. enggak lah. Selamat pagi semuanya, Ngarso Dalam. Terima kasih sudah hadir di sini. Langsung tenang tadi bawaannya udah panas aja pas datang tuh. Tapi langsung ditenangkan oleh Ngarso Dalam. Pak Freddy, thank you so much. Terus Pak Ponco. Ini kakak-kakak saya, ada Rocky Gerung yang galak banget itu. Ada Kak Zulfan, ada Pak Basri. Oke, saya mau bicara tentang pemimpin, bagaimana kaitannya dengan sivitas akademika dan kepemimpinan geopolitik. Hari ini saya berdiri di sini dengan keprihatinan yang sangat mendalam ya, karena prinsip-prinsip demokrasi kita dan apa yang sedang terjadi di istana terhadap sivitas akademika lintas kampus itu sangat mengecewakan, terutama statementnya Noel itulah. Dalam upaya mewujudkan kekuatan negara, pemimpin itu harusnya kan mengakui kontribusi dari pemikiran akademis yang berharga bagi masyarakat, dan bagaimana pengabaian wawasan ilmiah dalam pengambilan keputusan sosial politik itu akan sangat signifikan. Pemikiran akademis itu bukan hanya sekedar latihan intelektual yang terbatas pada aula universitas, tapi dia adalah fondasi bagaimana sebuah negara itu dikelola secara efektif. Ketika pemimpin memilih untuk mengabaikan kekayaan pengetahuan atau penelitian yang mereka miliki, maka konsekuensinya akan berdampak pada tahapan bagaimana kita bernegara gitu. Sivitas akademika juga melalui penelitian dan analisis mampu memberi kita wawasan berbasis bukti. Sekali lagi berbasis bukti, berbasis data mengenai kompleksitas apa yang terjadi dalam permasalahan kemasyarakatan, dalam masalah negara, bagaimana jika kita atau pemimpin negara mengabaikan hal itu, maka resikonya adalah perumusan kebijakan itu tidak akan efektif. Dan mengabaikan masukan akademis berarti negara menghambat inovasi para akademis yang berwawasan ke depan, yang dapat mendorong bangsa seperti apa yang diharapkan oleh Pak Ponco tadi, yang aman, yang sejahtera, yang kaya, yang mampu melakukan hal-hal inovatif. Dan bagaimana kalau kita menolak hal inovatif itu akan membuat kita stagnan. Mengikis keahlian karena menolak koreksi, ini yang terjadi menurut saya sekarang dari istana ya. Jadi mengikis keahlian para akademisi, para dosen, para guru besar adalah dengan menolak koreksi dan kontribusi akademis, itu sebenarnya dapat membuat modal intelektual dan penurunan kualitas tata kelola negara. Ketika saya melihat serangan semakin besar ke kampus, saya sudah langsung apply ke beberapa universitas luar negeri, karena saya pikir untuk apa saya di sini lama-lama. Pemikiran kita itu malah dianggap kita jadi kalah sama buzzer yang membolak-balikan tata cara pikir kita dan malah menyudutkan akademis itu seolah-olah bayaran atau apa sih pro paslon ini atau paslon itu. Kalau ditantang mana bukti kartu anggota nggak pernah ada yang bisa buktikan, tapi terus saja disuarakan kebohongan itu gitu. Terpenting adalah mengabaikan perspektif akademis, melemahkan kepercayaan masyarakat, dan masyarakat berhak berharap agar pemimpin mempertimbangkan temuan-temuan akademis, pandangan akademis. Ketika ini dibiarkan, maka skeptisisme akan terjadi, akan mengakar, dan sebenarnya mengancam esensi demokrasi itu sendiri. Sebagai pendidik, saya berdiri di sini dengan menegaskan komitmen saya terhadap prinsip demokrasi. Bagaimana beragam perspektif itu harus diterima. Tadi Sultan bicara tentang bagaimana gotong royong, bineka tunggal ika, yang satu itu jangan ditinggalkan gitu. Dan bagaimana untuk menghadapi ancaman yang sedang terjadi. Dedikasi saya sebagai dosen itu cuma sederhana ya, karena saya ingin betul-betul kita mewujudkan pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi buat saya adalah mengecewakan sangat gitu ketika aparat misalnya sekarang memperlakukan satu partai berbeda dengan partai lain, atau statement Ibu Mega yang menurut saya itu koreksi beliau, apakah sebagai kepala partai, apakah sebagai guru besar, apakah sebagai ibu rumah tangga atau masyarakat biasa.
yang merasa represi itu sedang terjadi. Dan presiden dan perangkatnya harus mampu menyadari dampak besar pemikiran akademis itu, harusnya berkomitmen dan mau mengikuti kontribusi ilmuwan gitu. Saya mendengar speech-nya Pak Muldoko mengancam Pak Rocky Gerung, rasanya saya pengen lempar. Gimana sih? Kok ada orang guru besar ngomong dianggap sesuatu yang aneh gitu. Nah, nilai kepemimpinan sendiri itu kenapa buat saya tuh dari awal tidak pernah bicara soal politik dinasti, nggak pernah. Karena menurut saya memang politik kita politik dinasti. Yang saya bicarakan, dan saya nggak bicara soal Prabowo. Buat saya kemarahan Prabowo itu bisa maju jadi presiden bukan harus kepada siapapun di sini, kepada Amerika Serikat yang mengizinkan dia dihapuskan HAM-nya. Makanya saya nggak pernah bicara soal Prabowo. Coba perhatikan, dari awal saya nggak pernah. Tapi saya bicara keras soal Gibran. Kenapa? Saya langsung bicara dengan Pak Rosan ya. Saya tuh kalau bicara nggak pernah di belakang, langsung ketemu orangnya gitu. Saya bilang Pak Rosan, ini gimana sih sebenarnya janjiannya tuh dengan istana? Oh, nanti setelah 2 tahun baru kemudian Pak Prabowo turun akan digantikan Gibran. Aku jawab, emang bakal hidup Prabowo 2 tahun? Kalau gue jadi Gibran gue matiin. Cepet dia jadi presidennya. Jadi maksud saya tuh kita logik lah. Nah, kenapa saya mesti ngomong ini? Kita harus gambarkan ya, kalau tiba-tiba Gibran jadi pemimpin. Pemimpin itu harus punya 12 nilai kepemimpinan. Dia harus jujur, transparan, menjunjung tinggi prinsip moral dan etika. Kalau mulainya saja sudah ramai begini, tidak bermoral, tidak bawa etika, gimana saya bisa taruh kepercayaan itu di sana? Memiliki visi yang jelas untuk masa depan, mengkomunikasinya kepada publik, bukan nyari-nyari Pak Mahfud di mana, gitu. Memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat yang berempati pada rakyatnya. Mampu untuk menganalisis situasi, mampu biar bagaimana dia bisa beradaptasi pada sesuatu yang terjadi, dan bagaimana keterampilan komunikasinya itu harus ada. Nggak bisa kita punya pemimpin yang bicaranya sangat terbatas, ya nggak tahu, tanya aja. Sekalinya ngomong salah. Nah, kemudian bagaimana membangun memelihara kemitraan internasional dan domestik. Bagaimana dia membangun kemitraan internasional yang domestik aja dia tidak bisa mampu bangun gitu. Bagaimana menghadapi tantangan dan kritik yang harusnya sebenarnya diterima karena untuk kebaikan bangsa ini. Bagaimana berpikir strategis, mengakui keberagaman. Jadi ada pendapat akademik yang berbeda itu bukan serangan, tetapi sebuah masukan yang harusnya dia pelajari dan bertanggung jawab kepada rakyatnya dengan melakukan keterbukaan. Kalaupun ada kesalahan dia mampu dan mengakui apa kesalahannya. Jadi dia tidak boleh, siapapun pemimpin itu tidak boleh menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan menindas orang lain. Kenapa saya berdiri di sini? Saya merasa kok sudah ada penindasan terjadi, gitu loh. Penyalahgunaan kekuasaan mengikis prinsip demokrasi yang menimbulkan keresahan. Bagaimana kemudian anggota keluarga diberi keuntungan berdasarkan hubungan pribadi. Bagaimana dia juga menyembunyikan informasi atau bertindak secara rahasia yang menimbulkan ketidakpercayaan di publik. Tadi saya ketemu salah satu wartawan yang menyatakan kepada saya ternyata ada operasi senyap gitu dari polisi untuk counter dari kampus-kampus supaya menentang apa yang dinyatakan oleh para guru besar. Jadi datanginlah semuanya dosen-dosen itu atau yang lain, jebakan Batman-nya penelitian gitu. Untungnya wartawan kita tuh pada pinter-pinter, pada sehat-sehat gitu ya. Kayak takut juga dipimpin Gibran kecepatan, nggak tahu juga kenapa. Jadi nggak ada yang mau publish gitu. Coba kalau dipublish kan jadi berantem, dibenturkan antara sivitas akademika. Nah, menurut saya menggunakan bahasa melalui kaki tangan istana mendorong perpecahan, diskriminasi atau kebencian yang menyebabkan keresahan sosial dan melemahkan persatuan nasional itu harus stop. Makanya kita harus bersuara terus apapun tekanannya. Jangan dibilang saya nggak ditekan, macam-macam tekanannya, cuma nggak saya layarin, ngapain, nggak penting, gitu. Nah, etika politik ini penting. Ketika seorang pemimpin mematuhi etika politik, maka dia berkontribusi kepada masyarakatnya. Bagaimana kemudian nilai-nilai dia sebagai kepala negara itu bisa dipertahankan. Jika dia abai, maka kepercayaan masyarakat, legitimasi kita pemerintahan, rule of law, kebijakan inklusif dan stabilitas jangka panjang tidak mungkin tercapai. Jadi mengabaikan etika politik itu mengikis kepercayaan publik. Ketika dia represif maka atau one man show gitu kan, itu dapat menyebabkan keresahan. Jangankan rakyat biasa, saya ajarin dosen resah gitu loh. Bagaimana mengabaikan etika politik melemahkan prinsip demokrasi. Kita lihat sekarang hasil KPPU itu apa? Kan aneh. Kalau putusannya salah mengangkat Gibran gitu, terus kenapa Gibran nggak diapa-apain gitu dari awal kan? MK juga begitu. Jadi ada yang nggak masuk ke logik saya gitu. Nah, ini mungkin saya menuntut itu diterangkan supaya saya nggak jadi terlalu galak gitu. Orang pada bilang saya tuh galak, padahal bukan galak, itu kan question gitu. Namanya akademisi harus bertanya, betul nggak Pak Rocky? Kalau beliau kan juga menjawab, kalau saya juga bertanya. Nah, bagaimana sebenarnya aspek mendasar ini harus kita capai?
Intinya terakhir saya cuma mau bilang begini, tantangan ke depan itu berat. Sehingga saya jadi ingat pidato Soekarno menyatakan, kita tidak harus mengetahui hal bedil atau hanya mengetahui hal mesyu, hanya mengetahui hal suatu angkatan. Tidak, ini adalah harus satu pengetahuan yang multi kompleks. Sebagai tadi kukatakan bahwa geopolitik pun sebenarnya adalah kumpulan pengetahuan. Sesuatu pertahanan nasional hanyalah benar-benar kuat jikalau berdiri di atas karakteristik daripada bangsa sendiri, tanah air sendiri, dan pengetahuan mengenai bangsa sendiri. Itulah yang dinamakan geopolitik. Saya pikir Pak Gibran ataupun siapapun calon pemimpin yang agak-agak dikatrol ya menjadi pemimpin itu, ini harus dicamkan betul apa yang saya sampaikan hari ini. Sekali lagi, kepemimpinan geopolitik itu mengacu pada kemampuan suatu negara memberikan pengaruh. Dia harus memberikan pengaruh pada peristiwa lokal, peristiwa global, peristiwa regional, dan bagaimana mengarahkan interaksi kompleks antara negara di panggung dunia. Ini dia harus jago strategi, jago menggunakan sumber daya politik yang sehat, ekonomi, militer, diplomatik untuk memajukan kepentingan nasional, regional, dan internasional. Jadi yang kita cari adalah pemimpin dengan dampak geopolitik leadership yang dia bisa berikan. Karena dengan para pemimpin yang punya dampak geopolitik, dia bisa mainkan peran penting dalam menjaga keamanan negaranya, bagaimana mencakup nilai potensi ancaman, mengembangkan strategi pertahanan, keterlibatan dalam kerjasama atau kompetisi internasional, dan lainnya. Kepemimpinan geopolitik juga sangat erat dengan ekonomi, bagaimana dia menavigasi tren ekonomi global yang dikhawatirkan Pak Basri tadi, misalnya cuma akan menggunakan atau Pak Ponco akan menggunakan hanya resource tapi tidak bisa yang lain gitu. Bagaimana kontrol pemimpin pada sumber daya seperti energi, air, bahan mentah, harus mampu terlibat dalam upaya diplomatik memperkuat hubungannya, bagaimana juga dituntut berpartisipasi dalam organisasi forum internasional. Jadi kita perlu leaders yang betul-betul sudah terbentuk gitu, bukan karbitan. Pemimpin geopolitik bertugas mengelola krisis di panggung regional, di panggung internasional, menanggapi konflik, darurat kemanusiaan, bencana alam, dan lain-lain. Dia harus melampaui dinamika kekuasaan tradisional, maka para pemimpin geopolitik dituntut mempromosikan nilai gagasan kontribusi budaya negaranya. Harus mumpuni mengatasi isu terkait keamanan cyber, kecerdasan buatan, teknologi baru, hingga perlu memastikan bahwa negara tetap kompetitif. Jadi lanskap geopolitik global ini adalah harus kita pahami dan pemimpin kita pahami bersifat sangat dinamis, selalu berubah, dan kalau kita mampu cepat beradaptasi, maka kemudian kita akan mampu mewujudkan peluang-peluang baru. Saya kira itu nilai-nilai pemimpin yang kita perlukan. Saya nggak tahu 7 hari dari sekarang siapa yang kita akan pilih atau siapa yang akan jadi pemenang. Tapi saya mohon dengan segala hormat kita kawal lah. Karena jika kita salah memilih pemimpin, maka kita akan betul-betul terpuruk bersama-sama. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Bu Koni ya. Tadi acara dibuka oleh kesejukan Ngarso Dalem ya. Kali ini temperatur sudah mulai dinaikkan oleh Bu Koni ya. Supaya lebih hangat. Berikutnya, langsung saja kita akan undang Bang Faisal Basri. Yang amat saya hormati Ngarso Dalem, Si Sultan Hamengkubuwono X, Bang Freddy tentu saja, Mbak Koni, Bang Ponco, Bang Zulfan, Bang Rocky, dan insya Allah udah saya sebutkan satu-satu ya, dan seluruh rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama saya ingin mengingat kembali puluhan, mungkin 20 tahun yang lalu, Ngarso Dalem, Si Sultan Hamengkubuwono ke-10 meresmikan gitu pendeklarasian gerakan kepatutan nasional yang diinisiatifi oleh senior-senior saya, teman-teman saya, terutama para seniman. Ada Mas Willy, W.S. Rendra, Mas Yogi, ada Kang Eep, dan banyak sekali di Yogyakarta di halaman keraton. Kegundahan kami waktu itu adalah semakin menjamurnya segala macam perangai, tindak tanduk, kebiasaan
masyarakat dan penguasa yang tidak patut. Nah, sedemikian meruaknya ketidakpatutan itu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketidakpatutan yang luar biasa sekarang ini. Jadi pikir-pikir gini, ayo kita himpun lagi suatu gerakan, ya, gerakan kepatutan nasional di berbagai bidang kehidupan gitu. Karena ini sudah tidak bisa diterima akal sehat. Saya pun sudah tidak bisa berpikir lagi akan apa yang akan dilakukan oleh Jokowi besok. Beyond my imagination. Oleh karena itu dia harus dihentikan segera. Ya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah karena saya pengajar ekonomi, saya ingin titik beratkan ekonomi saja, dan tidak usah repot-repot. Teori-teorinya itu terpatri di dalam dua tokoh, Bung Hatta dan ayahanda Bang Ponco, Bapak Ibnu Sutowo. Tentu saja mereka adalah manusia, bukan malaikat, ya. Dalam kemanusiaannya itu yang kita lihat. Bung Hatta mengatakan bahwa koperasi itu adalah gerakan. Tadi kita bicara nilai-nilai gotong royong yang dibangun dari Hasanah Bumi Indonesia. Kita harus gotong royong, ya. Dalam bentuk apa? Bangun usahanya adalah koperasi, tapi koperasi bukan sekedar bangun usaha, tapi suatu gerakan untuk menghimpun rakyat menghadapi kaum kapitalis kota. Itulah hakikat koperasi. Menghimpun rakyat untuk menghadapi kaum kapitalis kota yang kerjanya cuma garuk, mengeksploitasi dan menghisap darah rakyat. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran Boy Thohir yang katanya dengan teman-temannya menguasai 30% kekayaan nasional, bukan dengan otak tapi otot. Bukan kehebatan dia, tapi kedekatan dia dengan penguasa. Dan dia siap memenangkan salah satu calon. Ini manusia yang harus kita lawani sekarang juga. Lawan. Kepongaan seperti ini tidak patut kembali. Lagi-lagi harus ada satu gerakan ketidakpatutan sebagaimana yang dibayangkan oleh Mas Willy, kemudian Napang di alamnya di sana, Mas Yoki, dan banyak lagi yang sudah meninggal dunia. Nah, diimplementasikan, ini bukan karena ada Bang Ponco di sini, enggak, tapi diimplementasikan oleh Bapak Ibnu Sutowo, ya, dalam hal pengelolaan sumber daya alam migas. Itu namanya pemimpin itu, ya. Konstitusional, nilai-nilai luhur, dan orientasinya rakyat tadi, bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, Pak Ibnu Sutowo adalah arsitek untuk mewujudkan yang namanya pengelolaan sumber daya alam yang pengelolaan sumber daya alam yang untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kekayaan alam ini dalam perspektif Ibnu Sutowo adalah dikuasai negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Tapi kita belum punya modal, belum punya teknologi. Maka kita undang bukan investor asing, namanya kontraktor.
kontraktor. Kalau kontraktor apa mau kita, apa perintah kita kan. Nah, dalam perspektif kontraktor bagi hasil, jadi kamu bisa mencari sumber daya alam di Indonesia yang namanya migas, ya. Kalian bisa mengeksplorasi, cari itu sumur-sumur, ya. Kalau nggak dapat, risiko kalian ya, saya nggak mau bayar ongkos-ongkos kalian, gitu tuh. Negara tidak ambil resiko. Seperti Jokowi ambil resiko kereta cepat, itu joint venture, kalau rugi negara yang nanggung. Pak Nusutowo nggak mau, negara nggak boleh ikut dalam bisnis sehari-hari dan menanggung risiko. Nah, kalau minyaknya dapat, silahkan diproduksi, ongkos-ongkosnya saya ganti, kata pemerintah gitu. Ongkos-ongkosnya diganti, kalau dapat, kalau nggak dapat nggak diganti. Oke, ongkos-ongkosnya diganti, kemudian dihitung pendapatannya berapa dikurangi ongkos. Hasilnya itu negara ambil 85%. 85%. Si kontraktornya cuma 15%. Tuh lihat. Kontraktornya cuma 15%, ongkos-ongkos ditanggung negara diganti, negara dapat 85%. Si 15% yang diterima kontraktor ini harus bayar pajak 25%. Jokowi langit dan bumi. Jokowi 95% buat Cina tidak bayar pajak. Itu pemimpin yang zalim dan ingin diteruskan oleh anaknya, lebih zalim lagi kemungkinan besar. Kita tidak butuh pemimpin seperti itu. Saya tidak bicara Prabowo, saya bicara Gibran. Jadi kezaliman, kegagalan yang diwariskan, ini dia akan wariskan, ini kegagalan dan kezaliman ini akan menimbulkan bencana besar buat bangsa Indonesia. Bencana besar di depan mata kita. Oleh karena itu kita harus hentikan segala ketidakpatutan ini. Oleh karena itulah terakhir yang ingin saya sampaikan adalah gimana sih pemimpin itu, ya belajar dari kisah-kisah di masa lalu itu. Nomor satu yang paling penting jujur. Seia antara yang dikatakan dengan yang dilaksanakan, bukan sebaliknya. Kedua, amanah dia. Karena apa? Karena yang melekat di dalam dirinya adalah kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat. Dia harus menjaga amanah itu, bukan justru untuk menjaga agar kekuasaannya langgeng dan diwariskan lagi untuk menciptakan kelanggengan. Ingatlah Ayahanda Ngarso-Dalem, si Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pak Harto membujuk si Sultan 9 untuk tetap menjadi wakil presiden Pak Harto. Tapi Ngarso-Dalem, si Sultan 9 mengatakan tidak. Karena Pak Harto kan merasa belum kokoh gitu kan, masih memerlukan rajanya gitu. Ya, di samping dia gitu. Enggak katanya. Sudah. Oleh karena itulah wakil presiden selanjutnya Bung Adam Malik enggak berani ditawarin Pak Harto jadi wapres. Ini cerita Adam Malik ke saya sendiri. Dia kulonuwun dulu ke Sri Sultan Hamengkubuwono 9. Si Sultan lanjutlah jadi wapres gitu-gitu. Enggak gitu, akhirnya oke, setelah tuntas gitu baru Adam Malik mau jadi wakil presiden itu. Jadi
bukan diperebutkan. Karena betapa beratnya itu memikul amanah itu, pada menghindar, bukan pada menjilat seperti yang kita lihat sekarang ini dengan cara apapun. Kalau perlu konstitusi diobrak-abrik. Karena apa? Sultan IX mengatakan bahwa tahta yang saya miliki, tahta lo lebih hebat daripada presiden gitu. Tahta ini untuk rakyat. Itu seorang raja, ini seorang presiden, sok tahunya setengah mati. Lagi bikin autobiografi yang dia ingin besar-besarkan apa? 10 tahun selama pemerintahannya tuh. 10 tahun. Jadi keakuan itu bukan roh pengabdian kepada rakyat itu sedang ditulis dan pinginnya cepet-cepet. Tahun ini juga selesai, kata pengarangnya. Nggak bisa Pak, kalau mau sama saya yang nulis ya 3 tahun dia bilang, atau 2 tahun. Kamu sekarang penerbitnya mau dicari yang abal-abal oleh istana itu. Saya nggak mau Pak, penerbitnya saya yang terbitkan sendiri. Pertama kali Pak Jokowi nggak bisa dikte oleh orang yang berintegritas. Saya rasanya terlalu lama, masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi saya harus selesaikan di sini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih Bang Freddy dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Faisal. Langsung depan dulu. Ya, mantap ya. Kalau kali ini kita nggak berani komentar ya. Ya, ini udah sampai buka jaket tadi. Penulis biografinya siapa sih Bang? MM bukan ini ya, apa namanya, keyword inisialnya. Penulis biografi tadi abang bilang. Oh iya, ya, MM ya, MM ya. Oke, selanjutnya tuh kita dari ujung barat Indonesia. ya, kita panggil yang mulia. Ya, yang mulia harus kita jelasin dulu konteksnya di Indonesia. Coba ada 3 kategori kanda-kandaan. Gimana? Yang paling bawah itu kanda. Itu biasanya ngasihnya sedikit, perintahnya juga sedikit, ya kan? Perintah banyak ya. Yang di atasnya kakanda, ngasihnya sedikit, perintahnya sedikit juga. Nah, yang paling atas nih, ini yang mulia nih. Oh, iya. Ngasihnya banyak, perintah nggak ada. Memberikan kebebasan untuk diskursus. Ya, makanya dia bikin unpacking Indonesia. Zulfan Linda. Silakan Bang. Ya, beliau katanya mimpinya setelah tahun 2024 akan menulis buku biografi ya Bang Faisal Basri ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Sultan, Bu Koni, ya, Bung Freddy, Bung Puncu, Mas Faisal Basri, dan rekan saya ini Rocky Gerung. Saya tuh terus terang saja mau bicara apa ini? Karena Freddy bilang terserah Bang, bicara apa aja katanya. Jadi kalau saya sebenarnya ingin melihat gini, kita ada salah persepsi ini. Mereka-mereka ini sebenarnya kan bukan pemimpin. Jangan kita posisikan mereka ini sebagai pemimpin. Ini orang kerja-kerja aja. Cuman mereka dikasih kesempatan sama partai politik untuk menjadi pekerja. Kalau kita bicara pemimpin, kayaknya kapasitas kepalanya ini nggak nyampe. Ya, nggak sampai. Karena apa? Pertama, apa yang dibicarakan banyak yang tidak dimengerti. Itu satu. Kedua, kemudian apa yang dia mau kerjakan pun nggak ngerti juga. Nah, jadi kalau menurut saya bahwa kita ini kan kadang-kadang kalau bicara pemimpin kita merindukan, wah kalau di Vietnam tuh ada Ho Chi Minh ya. Kemudian di Cina ada Deng Xiaoping, pembaharu politik dan ekonomi Cina misalnya. Nah, kita merindukan juga banyak tokoh-tokoh lain
Di Indonesia kita juga merindukan tadi Bung Hatta, Bung Syahrir, Bung Karno. Ini kan orang-orang yang merumuskan pikirannya secara konkret, dirumuskan, dan jelas ideologinya apa, kemudian step-step program yang mereka mau capai apa. Kalau ini kan nggak ada, amburadul semua nih. Ya kan? Sama aja kayak kita keluar rumah, kita sampai jalan kita lihat, oh ini ada jalan lobang nih, kita perbaiki nih. Nanti sambil jalan lagi kita lihat, wah ini ada pintu rumah yang rusak. Nah, mimpin negara kan nggak bisa seperti itu. Mimpin negara ini kan harus pikirannya sudah terstruktur dengan baik. Nah, oleh karena itu kalau orang bicara Pancasila ini saya bingung sekarang. Kita kiblat mau bicara Pancasila ini siapa? Udah pasti satu Bung Karno. Dalam konteks ekonomi mungkin Bung Hatta. Ya. Lalu ada revisi-revisi, perdebatan-perdebatan, jangan terlalu kiri, jangan terlalu kanan, muncullah sosial demokrat, pikiran-pikiran seperti Syahrir misalnya. Ini perdebatan-perdebatan gini untuk melahirkan, ya, untuk melahirkan program-program untuk kepentingan negara kita. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang ini kan nggak ada lagi, Mas Rocky. Aku kalau di DPR itu ngomong ya, agak idealis sedikit, nggak konkret itu bang, nggak jelas katanya. Jadi yang jelas apa? Yang ada transaksinya. Ini persoalan. Semuanya ujung-ujungnya transaksi. Jadi kadang-kadang marah-marah kepada menteri, marah-marah kepada ini, itu bukan marah serius. Di luar lobby. Ini terus DPR seperti ini, kita bicara keseimbangan antara eksekutif, legislatif, itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi sebenarnya ya, kalau kita bicara, ini kan kita pura-pura menghibur diri aja kita ini, bisa ketawa, bisa senang, sebenarnya nggak bisa. Kalau kita melihat keadaan ini. Saya kasih tahu aja lah proses pemilihan anggota DPR. Yang kampanye itu sedikit. Ngapain buang-buang uang kasih konstituen, uang 5 miliar, 10 miliar, nggak usah, tunggu di ujung aja. Ya kan? Tunggu di ujung. Kan nanti misalnya di TPS itu kan satu TPS 200 orang, ya 100 nggak datang, 100 itulah yang terjadi jual beli, yang nggak datang itu belangko itu. Makanya Bung Rocky kalau golput jangan nggak datang, golput datang kita sobek semua itu, ya kan, tandanya golput itu coblos semua kan itu. Kalau nggak datang dipakai itu, Rocky pasti nggak datang nih di TPS ini, dipakai aja satu suaranya. Tapi kalau Bung Rocky ikhlas ya nggak apa-apa lah kan. Ini lain, ini satu soal lagi. Ya, satu nggak ada pemilu. Saya tuh kalau saya itu yakin pemilu itu ada. Tapi yang saya paling khawatir setelah pemilu itu apa yang terjadi. Setelah pemilu itu yang menjadi problem. Nah di sini menurut saya tinggal kita lihat nanti suasana nuansa-nuansanya setelah apa yang terjadi setelah pemilu itu kan sudah kita gambarkan dari sekarang, ya, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh guru-guru besar. Jadi begini, kita tahu bahwa Bung Karno itu hebat, besar, tetapi yang jatuh Bung Karno itu soal kecil, ingin membubarkan HMI waktu itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian reaksi dari kekuatan-kekuatan Islam, kenapa ada ingin pembubaran terhadap organisasi Islam misalnya. Dan dalam Quran itu dikatakan, aku akan jatuhkan mereka dari tempat yang mereka tidak sangka-sangka. Menurut mereka ini kecil. Tetapi kata Allah, inilah yang mereka tidak sangka. Ini kadang-kadang Fir'aun itu jatuh kan dari tempat yang tidak disangka-sangka, kan gitu. Ya, mereka dia merasa hebat, punya segalanya, tukang sihir apa semua, ya kan. Tiba-tiba tunduk hanya dengan tongkat Musa, kan gitu. Tongkat itu, tukang sihirnya yang bawa ular, semuanya ularnya mati. Kemudian tongkat itulah yang membelah laut, Fir'aun tenggelam di situ. Nah jadi jangan kita menganggap remeh
segala macam kritik, koreksi yang dilakukan oleh siapapun, apalagi menantang. Saya maaf aja ya, saya baca itu Pak Muldoko, kok ngancam begini, suasana udah paling tidak kan sudah agak damai kita nih. Ya, udah agak, maksud saya ya sudah agak kondusif lah. Tinggal kritik-kritik itu kan biasa. Tapi kalau dibilang, wah jangan begitu, saya siap di depan, apa ini? Nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Kadang-kadang tentara ini kalau nggak ngerti politik, jangan masuk di politik. Nggak ngerti politik, mau otot-otot aja. Aduh, ini kalau adu otot, semua orang punya otot. Kalau bicara berani, semua orang juga punya keberanian. Jadi nggak perlulah gitu-gitu. Ya, jadi ya diterima kritik, koreksi. Kemudian kalau memang bisa dilakukan, ya jalankan. Koreksi itu diperbaiki gitu loh, nggak usah ditantang. Itu kalau saya begitu sih. Nah ini anggota DPR kalau lihat mic, kalau nggak diberhentikan itu pasti panjang. Mantan anggota DPR. Ya, katanya gitu. Kalau anggota DPR ini ada uang, ada cewek, ada mic, pasti mic dulu diambil. Karena mic bisa direbut. Kalau uang bisa disimpan dulu. Nah, kalau cewek kan ada WA-nya, gampang kan? Nah, jadi makanya sampai sini aja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sini ya. Oke, silakan Bang, bebas. Ya. Oke, selanjutnya kita panggil di pamungkas kita ya, the one and only, the irreplaceable, the great Rocky Gerung. Ini udah bahaya kalau udah lihat jam nih. Oke, terima kasih teman-teman. Saya nggak akan bicara memanfaatkan mic ini karena udah dipakai tadi oleh Faisal Basri, karena dikompori oleh Ibu Koni dan disempurnakan oleh Zulfan itu. Jadi saya mau bicara hal yang teduh-teduh saja tuh. Karena saya memperoleh keteduhan itu dari Pak Sultan tadi itu. Anda bayangkan dalam tempo yang singkat, Sultan bisa mengajukan satu tesis bahwa bangsa ini didesain melalui kemajemukan dan harus diselenggarakan atas dasar kesetaraan. Kita kadangkala hanya, oh ini bangsa majemuk, iya. Kemajemukan yang tidak didasarkan pada kesetaraan tetap hasilnya adalah dominasi itu. Yang kecil majemuk terhadap yang besar, tapi yang besar tidak menginginkan kesetaraan terhadap yang kecil. Jadi itu pentingnya kita belajar tentang kearifan. Sama seperti saya baca buku ayahnya Pak Sultan itu, Takhta untuk Rakyat itu. Dasar berpikir itu yang merupakan etika berbangsa hari ini. Itu saya bisa bedakan, di mana Anda mencari pemimpin? Ya di Jogja. Di mana Anda mencari leader? Di Jogja. Di Solo isinya dealer. Mungkin satu waktu nanti kita ubah ini temanya, rakyat mencaci pemimpin, bukan mencari pemimpin itu. Dan itu yang terjadi juga di Jogja. Mahasiswa mengambil keputusan untuk mencaci pemimpin yang ada sekarang. Dasar-dasar antropologi bangsa kita mengajarkan bahwa pemimpin itu harus tunduk pada keinginan rakyat. Bahkan dalam sistem kerajaan. Saya mau ngomong sedikit soal filsafat Jawa. Di depan seseorang yang mempraktekkan filosofi itu. Tentu saya tidak mungkin mempraktekkan filosofi Jawa. Tapi saya paham filosofi itu. Saya baca Serat Cabolek. Saya baca Serat Centini. Saya baca Kali Yuga. Tetapi saya belajar filsafat barat. Saya berpikir secara filosofi dan filsafat mengajarkan kritik. Filsafat Jawa mengajarkan harmoni itu. Kadangkala ada kesulitan bagi saya karena orang cerca saya,
Pak Rocky kenapa terus-menerus menghajar, mengkritik, bahkan memaki Presiden Jokowi? Saya bilang saya tidak memaki secara pribadi, saya menghormati dia. Tetapi saya tidak mungkin menahan metodologi berpikir saya untuk disesuaikan dengan tata krama yang saya anggap sopan santun itu adalah kemunafikan dalam politik gitu. Sopan santun kebudayaan itu bagus sekali. Saya mengerti filsafat Jawa, tapi saya dididik untuk berpikir melalui filsafat Eropa. Saya baca Serat Centini, Serat Cabolek. Saya baca Immanuel Kant. Saya baca Slavoj Zizek, saya baca Foucault. Itu hal yang sama seperti satu waktu ada seorang pemikir Jerman yang fasih bahasa Inggris, yang lari dari kejaran Hitler, pergi ke Amerika, yang menulis buku yang bagus, yang mirip dengan keadaan sekarang, Thinking in the Dark Times, berpikir dalam keadaan kegelapan itu. Satu waktu Profesor Hannah Arendt namanya, dia kasih ceramah di dalam bahasa Jerman. Lalu seminar itu protes, bukankah Anda Profesor Hannah Arendt, grammar Anda sempurna in English? Kata Hannah Arendt begini, saya menguasai bahasa Inggris, tapi saya dikuasai oleh bahasa ibu saya, bahasa Jerman itu. Pak Sultan mau menerangkan itu. Satu-satunya bahasa yang mampu untuk kita selenggarakan adalah kemakmuran, keadilan, kejujuran. Itu yang namanya bahasa manusia. Jadi sekali lagi, saya sekolah pertama tuh ilmu fisika itu, fakultas teknik. Baru saya belajar filosofi itu. Tetapi buat saya, fisika itu hanya mungkin Anda mengerti kalau Anda berpikir dalam abstraksi. Matematika itu peralatan fisika. Tapi fisika sendiri adalah ilmu tentang imajinasi itu. Apakah dunia ini didesain secara heliosentrisme atau secara geosentrisme? Itu memerlukan imajinasi itu. Jadi saya balik pada keadaan kita hari-hari ini bahwa kita kehilangan imajinasi. Ketidakmampuan untuk berpikir abstrak. Karena itu kita lihat pemimpin kita itu langsung marah. Diajak berpikir abstrak, tidak mampu tuh. Anda bayangkan misalnya Bung Karno, kemampuan dia berpikir abstrak tuh. Yang kadang-kala tajam. Satu waktu di dalam rapat massa, di belakang Bung Karno berdiri kepala apa dulu namanya, tentara, menteri tentara, menteri tentara, menteri angkatan, bukan menteri-menteri semua itu kan. Kepala stafnya berdiri di situ. Bung Karno bilang pada rakyat, di belakang saya ada militer, ada tentara, dia masih pakai kata tentara waktu itu. Terus kata Bung Karno begini, hai tentara yang ada di belakang dia, ketahuilah bahwa kamu itu adalah peralatan negara. Dan negara adalah peralatan rakyat. Dan rakyat adalah peralatan revolusi itu. Jadi tentara, kau adalah alatnya, alat itu. Logiknya bagus betul. Hanya untuk menerangkan bahwa ada supremasi sipil. Kemampuan abstraksi itu yang nggak ada pada Muldoko. Karena diucapin tadi. Bahkan dia masih bilang, saya mantan tentara itu nggak ada mantan tentara. Anda berubah dari tradisi militer pada sipil. Maka berlaku di situ bukan civilian value, tapi the supremacy of civilian values. Yang supreme itu bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Susah betul menerangkan itu pada orang yang tidak pernah membaca majalah Leader. Jadi di dalam kebudayaan kita bahkan ada tradisi bahwa seseorang yang punya kedudukan supreme itu dia datang dari rakyat. Tradisi Pepe di dalam masyarakat Jawa, protes, dan raja yang tahu pulungnya masih di dia akan sapa rakyat itu. Raja yang sekarang udah kehilangan pulung, nobilitinya hilang karena dia hanya membaca keputusan Mahkamah Konstitusi.
dan menulis sendiri keputusan itu. Bukan membaca wisdom di dalam kebudayaan Jawa. Raja-raja kita, Pak Ponco mengenal wilayah ini karena dia ikut mengasuh sistem peradaban raja-raja Nusantara. Saya pergi ke Bima, bikin riset kecil. Sultan Bima itu, sebelum dia dilantik, dia dibawa ke pasar, dimaki-maki oleh rakyat tuh. Yes. Dan Sultan Bima tidak punya singgasana. Dia menerima rakyat di alas tikar. Jadi dia raja, tetapi dia tahu dia datang dari caci maki rakyat. Supaya dia tahu satu waktu bahwa dia itu sama dengan rakyat. Ini Sultan Bima. Yang dalam masyarakat Jawa tadi adalah rakyat memberitahu itu bahwa ada senjakala yang bakal tiba. Dan Raja Jawa yang bijak, dia tahu bahwa senjakalanya akan tiba. Maka dia bersiap menjadi Pandito Ratu. Bukan dengan menahan pulung itu. Soal pulung itu nggak boleh pergi pada paslon yang lain. Sorry saya sebutin. Itu keadaan kita hari ini. Saya pergi ke Bau-Bau di Sulawesi Tenggara tuh, belajar. Saya masuk ke Istana Kesultanan. Di situ ada semacam kepastian bahwa sejak abad 15 Sultan ke-9 bilang begini, mulai sekarang pewaris saya harus dipilih oleh satu tim, itu bukan lagi diturunkan berdasarkan garis keturunan itu. Jadi Anda bayangkan di Sulawesi Tenggara, bahkan sebelum Magna Carta diucapkan sebagai dasar parlemen Inggris itu udah diucapkan di Sultan Bau-Bau, dipraktekkan di Bima. Jadi kita punya tradisi sebetulnya untuk memuliakan rakyat. Sekarang seseorang yang 9 tahun dipilih oleh rakyat berubah menjadi seorang lalim, seorang despot. Lalu punakawannya bilang, beliau sedang memelihara demokrasi, sedang menumbuhkan demokrasi. Loh, ini orang ini datang ketika Indonesia sudah demokrasi sejak 98 itu. Gak ada cerita. Si Raja Gorong-Gorong itu yang menciptakan, dia datang ketika Indonesia sudah demokrasi. Jadi bagian-bagian ini yang mau kita terangkan dalam upaya kita untuk mencari pemimpin. Apa sebetulnya yang terjadi di kita? Tidak ada etika demokrasi itu. Gak ada. Semua adalah transaksi. Padahal kita didirikan oleh pemimpin-pemimpin kita, founding parents kita, untuk menghasilkan kesetaraan berpendapat. Kita tahu bagaimana negara ini didirikan hasil argumentasi 3 bulan di konstituante. Ada yang ingin negara ini jadi negara Islam, ada yang ingin jadi negara komunis, ada yang ingin jadi negara sekuler, ada yang ingin jadi negara kerajaan. Tapi itu hasil diskusi dari orang-orang yang berpikir. Dan kita temukan hasilnya adalah Indonesia dasarnya kedaulatan rakyat. Bukan kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan agama, bukan kedaulatan etnis. Apalagi kedaulatan uang, kedaulatan rakyat. Vox populi, vox dei. Itu dasarnya kan. Tapi itu hilang dari kita tuh selama 9 tahun ini nih. Kita cemas untuk melihat 14 Februari itu hari pemilu. Akan adakah di situ kepercayaan bahwa hasil yang akan diucapkan di quick count itu betul-betul suara rakyat. Itu dasarnya tuh. Kita ingat bagaimana negara ini diasuh perlahan-lahan, menempuh banyak persoalan, dan tiba akhirnya pada kepastian kita mau demokrasi itu. Demokrasi itu bukan tukar tambah kepentingan. Demokrasi itulah percakapan seorang penulis Amerika yang menulis buku Democracy in America, siapa namanya itu? Alexis Tocqueville. Dia bilang begini, demokrasi itu adalah habits of the heart, kebiasaan dari dalam hati itu, untuk saling menghargai itu. Pada waktu itu Tocqueville mulai mendeteksi ini demokrasi Amerika perlahan-lahan
mulai beralih menjadi individualisme itu. Padahal Amerika adalah negara yang dibayangkan oleh bangsa yang datang ke situ. Itali, Prancis, Eropa, Asia itu datang ke Amerika dengan satu prinsip. Mereka mau bangun negara itu bersama atas dasar kebebasan dan kesetaraan. Tapi kemudian gagal. Karena itu evolusi sekarang. Negara itu tumbuh di dalam individualisme. Padahal desain awalnya bukan begitu. Apalagi kita yang didirikan atas dasar kemajemukan. Tiba-tiba kemajemukan itu hilang. Si Raja Gorong-Gorong ini bilang begini, saya tidak memerlukan oposisi. Di dalam filosofi ada prinsip, ada banyak ada. Itu namanya kemajemukan tuh. Ada banyak ada. Hanya kecil, adanya kecil, A kecil tuh. Di dalam teologi berubah, hanya ada satu ada. Setiap sistem teologi, agama yang monoteis pakai prinsip itu. Bukan ada banyak ada, itu politeisme. Hanya ada satu ada, kita hormati itu. Tapi kekuasaan rubah, hanya boleh ada satu ada. Itu yang namanya authoritarian, hanya boleh ada. Berarti ada yang lain mesti disingkirkan. Konsekuensinya begitu. Logical fallacies-nya kita mau terangkan di situ. Karena kita beragam, maka diperlukan persatuan. Dasar ontologi keberagaman itu memaksa secara imperatif diperlukan persatuan. Raja Gorong-Gorong balik, demi persatuan tidak boleh ada keragaman. NKRI harga mati, kami Pancasila. Satu putaran. Itu semuanya hanya boleh ada satu adat di dalam politik gitu. Fondasi berpikir ini yang mesti kita bongkar itu. Jadi teman-teman, saya anggap bahwa kita ada dalam suasana kecemasan dan kita mesti halangi seseorang yang tanpa otak ingin memerintah. Hanya otak yang mampu untuk menghargai ada banyak ada. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi ini soal yang bagus karena kita bisa ucapkan ini dengan lega dalam satu forum yang isinya ada pikiran itu. Mungkin di tempat lain saya akan pakai cara ini untuk promosi demagogi, untuk bangun retorik. Tapi kita mau menghormati forum semacam yang harusnya para pemimpin itu ditaruh di sini, terus kita uji otak sebesar apa dan setajam apa, sedalam apa. Bukan sekedar nunggu. Pertanyaan nomor A, nomor B, habis waktunya. Apa itu mengaku uji pemimpin? Konyol banget, Pak. Kami peringatkan 2 menit lagi tuh. Jadi desain pemimpin kita itu kita mesti kembalikan. Buat demokrasi bukan pemerintahan orang, oleh dan untuk orang. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi itu prinsipnya. Kita mungkin satu waktu akan mengatakan bahwa dari forum leader ini kita bisa ucapkan negeri ini memerlukan akal pikiran. Negeri ini memerlukan jalan pikiran, bukan jalan tol. Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan sekali lagi Rocky Gerung. Wah, ya, Rocky, top Rocky. Pertama-tama saya mau nanya ke Ngarso Dalem, mohon izin Ngarso Dalem. Ya, kita mulai diskusi di sini ya. Apakah ada mikrofon nggak di depan Bapak Ibu? Ya. Kalau boleh diberikan mikrofon ya. Ya, kalau nggak ada saya harus kasih mikrofon ya buat Ngarso Dalem dan Bapak Ibu ke depannya. Tapi sebelumnya gini sambil nunggu mikrofon di depan karena lu nanya juga kalau nggak ada mikrofon kan nggak bisa ngomong juga ya. Iya. Tadi Pak Rocky bisa nggak pakai mikrofon. Iya, saya balik lagi Pak Rocky. Ya. Pak Rocky itu bisa ngomong tanpa mikrofon dan bisa menghindari delik hari ini. Jagoan. Tapi kita harus apresiasi Ngarso Dalem hari ini karena biasanya kemarin-kemarin kita lihat berita para kandidat calon presiden lah yang datang ke Ngarso Dalem ya, sowan lah ya. Hari ini kita istimewa sekali karena Ngarso Dalem yang datang di tengah-tengah kita pada pagi hari ini ya. Boleh tepuk tangan untuk Ngarso Dalem. Ya, udah berasa capres kita ini ya.
Gimana? Apakah ada bail out mikrofon? Oh nggak ada. Oke, kita harus kasih mikrofon kita nih. Oke. Memang ini bukan dibungkam tapi memang karena teknis aja nih ya. Ini kita mau nanya Mang Arso Dalem nih. Ya. Mendengar Atau buka sesi tanya jawab apa gimana? Kita tanya Ngarso Dalem dulu lah. paparan paroki tadi itu menurut Ngarso Dalem mungkin nggak di Jogja DIY ini kita bikin program One Village One Filsuf gitu mungkin nggak? Iya, dan pertanyaan kedua Ngarso Dalem, gimana Ngarso Dalem berada duduk di tengah-tengah orang-orang yang agak galak ini hari ini? Saya mau tahu perasaan Ngarso Dalem ini. One apa tadi? One Village One Filsuf. Ya. Itu ya. Saya kira yang kedua apa? Yang Ngarso Dalem boleh merespon lah ini apa orasi-orasi tadi yang temperaturnya sudah makin tinggi. Iya. Begitu Rocky terakhir udah pakai exhaust fan aja, Ngarso Dalem AC udah mati. Walaupun setelah Pak Rocky presentasi, Bang Faisal Basri langsung pakai jaket lagi udah. Kata Bang Faisal, ternyata lebih galak gue dari Rocky. Kalau pendapat saya ya, demokrasi itu Kena marah pula kita dari bapak-bapak ini kan. karena kita DIY kan juga tidak lepas daripada kebijakan pemerintah pusat. Ya, tapi bagaimana pengertian pemilu yang luber itu bagaimana bisa dijamin? Yang penting karena itu pemenang saya gitu. Kelebihan itu bukan pemenang saya kalau berubah gitu. Pemenang saya kan terbatas di DIY. Mengubah seri komputernya aja sudah masalah lain kok. Lihat toh, kan gitu. Makin ke atas 1000 jadi 100, jadi kan bisa begitu. Tapi justru bisa jadi 10.000 kan gitu. Mau cari bukti seperti apa? Nggak bisa, karena menggunakan teknologi gitu. Jadi bagi saya terserah bagaimana masyarakat Jogja untuk menangani ini, melaksanakan ini, tapi juga karena libur, tapi banyak mahasiswa dari luar Jogja yang tetap tinggal, ya itu kita fasilitasi semua supaya dia tidak ikut partisipasi gitu. Kalau saya menyerahkan semuanya pada publik saja. Saya juga tidak pernah, biarpun saya juga nyoblos, saya minta istri saya, anak saya, kamu nyoblos ini ya, enggak pernah, saya bebaskan. Dia sudah dewasa semua gitu. Jadi terserah pilihannya apa. Sama bapaknya bisa berbeda juga gitu. Dalam arti bisa bapaknya yang nyoblos bisa, tidak juga bisa juga gitu. Tapi tidak perlu saya harus, anak saya ada di sini bisa ditanya, terserah dia milih menentukan pilihannya sendiri. Saya anggap dia tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, satu lagi Ngarso Dalem. Tadi ayahanda Ngarso Dalem, Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga banyak sekali disebut dan dijadikan referensi bagaimana tadi kalau kata Bung Rocky itu, Nyoroki itu tahta untuk rakyat ini. Nah, ini gimana Ngarso Dalem melihat perjalanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan kalau mungkin bisa kita refleksikan dalam konteks politik hari ini. Monggo Ngarso Dalem. Ini pertanyaan yang paling aman untuk Ngarso Dalem. Tadi kalau pada aspek politik ya tadi kan bagaimana dijamin lubernya itu. Kalau partai politik ya bagaimana seorang pemimpin itu bisa berdialog sama semua partai, jangan hanya partainya sendiri. Karena sekecil apapun partai itu punya kursi atau dipilih sehingga di DPR
pun tidak ada, tapi kan tetap harus disehelo karena dia jadi bagian rakyat Indonesia juga. Bagi daerah saya kan juga tetap dia warga masyarakat Jogja, ya. Sehingga seorang pemimpin ya harus mau, ya kan, berdialog dengan semua pihak tanpa membedakan, kan gitu. Yang penting itu harus mencintai rakyatnya, itu aja, ya kan. Soalnya kalau sehingga dulu awal reformasi kami mengubah ASN saya itu dengan reinventing government itu 8 bulan dari sentralistik menjadi otonomi daerah. 8 bulan dia harus melakukan itu gitu. Ya, para dosen-dosen di deklat-deklat yang pahamnya hanya Orde Baru ya saya suruh ganti untuk reformasi, untuk otonomi daerah, kan gitu. Tanpa mempersiapkan ASN ini, ya kan, kita juga tidak bisa apa-apa gitu. Makanya saya dari awal sudah mendesain bahwa pegawai negeri ASN itu tidak sekedar pekerja kantor, tapi pekerja peradaban, kan gitu. Itu karena agak harus melaksanakan kewajiban di dalam dia punya keberanian untuk berdialog dengan masyarakat sendiri. Jangan apa-apa mesti pimpinannya gitu. Ya, dengan kondisi seperti itu sehingga terjadi pergantian pejabat gitu. Itu ya bisa dilakukan transformasi dengan baik gitu. Untuk tidak, ya saya bisa lama jadi bisa selesai, tapi bagi daerah-daerah itu kepala daerahnya hanya 5 tahun maksimum 10 tahun tidak diingatkan ASN bahwa ada masalah-masalah yang harus terselesaikan, ya akhirnya juga tidak pernah satu isu pun bisa diselesaikan, ya kan. Sehingga ini harus by design gitu. Ya by design ya kepala daerahnya ya harus mau belajar, mau baca buku, tapi problemnya itu kalau nggak ada buku jadi acuan, orang kampus mengatakan dasarnya apa, ya susah ini. Sedangkan seseorang bisa menulis itu ya karena pengalaman apa yang dia kerjakan gitu, ya kan. Bagaimana mungkin, ya kan, saya baca apapun buku masalah pemerintahan nggak ada persentase. Kami menghargai ASN saya harus untuk mendapatkan bonus dan sebagainya, dasarnya kan ada perangkaan persentasi untuk melakukan penilaian, yaitu kan berarti inovasi. Ini yang tidak bisa ditiru orang lain, kan gitu. Nah, biarpun harapan saya semua itu di daerah-daerah juga sama dengan Jogja gitu, tapi kan tidak semudah itu harus dilakukan. Karena hanya 5-10 tahun maunya punya prestasi ya lompatan, begitu ganti ya melorok turun lagi, kan gitu. Ini yang masalah bagi kita gitu. Jadi perubahan ASN itu sangat penting, mengubah bagaimana dia juga punya tanggung jawab untuk membangun peradaban gitu. Peradaban itu bukan sekedar tradisi dan seni, tapi semua karya manusia itu adalah karya peradaban. Baik, terima kasih Harso Dalem. Saya buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Oke, 1, ada lagi. Saya buka 2 atau menanggapi ada. Oke, Bapak boleh depan 2 aja Pak. 1 sama Bapak yang di depan. Boleh maju ke sini Pak karena mikrofonnya terbatas. Oh ada, oh paten. Ini kayak di DPR, kayak zaman Bang Zulfan di DPR nih ya. Ada. Silakan Pak. Saya duluan ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya
Thomas Tokan Pureklolon, dihubungi pertama menjadi penyangga untuk keseluruhan, tapi ketika terjadi pergeseran kepentingan atau massa seperti itu, kita harus tertib. Konteksnya adalah saya memberi apresiasi terhadap seluruh pemikiran yang telah dibahas, yang bagi saya itu sangat penting dan bertenaga. Bapak yang terhormat, Bapak Sri Sultan menyampaikan tentang sebuah strategi kebudayaan yang sangat bagus dengan mengambil topik fokus utamanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, lalu terimplementasi lewat jaga warga, lalu pembina wilayah, lalu pembina teritori, lalu satu hal yang menarik itu adalah jangan terjadi tirani mayoritas terhadap minoritas. Itu kekuatan utama. Yang kedua, Bapak Ponco berbicara tentang bagaimana nation state dan nation building. Konteksnya adalah bagaimana kultur perjuangan di mana harus ada arah, harus ada karakteristik yang jelas bagi seorang pemimpin. Jadi adanya transformasi sosial yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga, yang terhormat Ibu Koni, itu beliau membahas begitu sangat bagus tentang demokrasi, sikap mentalitas yang telah ditujukan secara etis oleh kaum kampus. Bahwa itu merupakan evidensi, data atau bukti yang nyata keresahan kekuatan politik pada kesempatan ini. Jadi skeptis terhadap demokrasi dalam kaitan dengan political behavior. Lalu yang berikut adalah Bapak Faisal, keren sekali, tentang gerakan kepatutan nasional. Jadi itu merupakan sebuah repetisi yang sangat bagus untuk saat itu beda dengan saat kini. Dan itu satu ungkapan yang menarik tadi adalah beyond his imagination-nya sangat bagus tadi. Lalu dikemukakan dengan sebuah exercise yang menarik dari Bung Hatta dalam kaitan dengan kooperasi yang merupakan sebuah movement, gerakan yang boleh saya katakan spektakuler, lalu disandingkan dengan Pak Pojo Sutowo dalam kaitan dengan migas yang merupakan orientasi kepada rakyat. Kemudian yang berikut adalah Abang Sulfan berbicara tentang kapasitas kepemimpinan. Harus tahu berarti punya pengetahuan, harus berpengalaman berarti kata dasarnya adalah alami, lalu disitulah orang bisa hadir dengan pemikiran yang bersifat transformatif. Yang betul ada di dalamnya adalah Pak Zumla, Abang Sulfan, sebuah kerisauan bahwa adanya absen terhadap check and balances yang memadai. Lalu yang dirisaukan adalah setelah pemilu itu apa yang akan terjadi. Nah itu sudah disampaikan oleh atau unjuk rasa dari para guru besar, itu menjadi etika keteladanan atau poin utama yang perlu diperhatikan oleh bangsa. Kemudian abang saya Bung Rocky bagus membukanya dengan nada teduh dengan mengatakan bahwa kemajemukan dan kesetaraan itu adalah dua hal yang sangat indah dan dua hal itu diharapkan beliau supaya dipraktekkan secara indah juga. Jadi abang saya ini dengan satu kalimat yang saya katakan bahwa bangsa kita ini kita katakan memuji dengan hati tapi menegur dengan hati-hati. Nah itu kekuatan yang beliau ambil itu. Jadi tunduk pada penguasa itu sebuah kepemimpinan yang tadi beliau katakan bahwa itu ada banyak hal tadi ya, itu menarik sekali. Itu apresiasi saya ya. Boleh saya tambahkan 3 menit lagi? Kayaknya udah ini Mas. Oke, langsung pada poin bahwa perhatikan yang paling utama, saya sebenarnya menyiapkan 8 poin secara terinci, tapi karena ada pergeseran begini, maka saya hanya menyampaikan poin penting saja dalam kaitan yang sedikit ditegaskan oleh Bung Rocky dengan Pak Sultan tadi.
itu poinnya adalah ini ya. Mendekat pemilu, itu pemilu yang tinggal beberapa hari ini, masa pendukung masing-masing paslon menjadi semakin emosional. Kalau dulu di abad 18, Immanuel Kant pernah mengimpikan terciptanya community of rational beings. Maka kini sebagai akademisi saya katakan bahwa ini adalah muncul community of emotional being. Saking dekat dengan dan menyatunya para pendukung masing-masing paslon ini, mereka cenderung seperti remaja yang lagi mabuk cinta. Kalau beralih pada hal yang betul, itu terpuji. Tapi kalau tidak betul, koreksi hari ini menjadi kekuatan bangsa dan negara. Jadi melihat berbagai problem hitam putih berarti kalau senang diglorifikasi, habis-habisan glorifikasi. Kalau tidak senang maka dihujat habis-habisan. Itu poin tadi yang dibicarakan, yang saya ringkaskan ini sangat penting sebagai masukan untuk negara dan bangsa kita. Jean-Jacques Rousseau ya, pada abad yang ke-18 tahun 1700-an beliau berbicara tentang general will, kemauan bersama, yang sebetulnya itu merupakan repetisi yang beliau ambil, Jean-Jacques Rousseau ambil dari abad pertengahannya Thomas Aquinas, dengan idenya adalah bonum commune, kebaikan bersama, di mana masyarakat yang punya komunitas yang rational choice, lalu ada emotional connection menjadi satu, maka tadi tepat Bung Rocky katakan tadi adalah vox populi vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan yang perlu diperhatikan secara sungguh. Karena soal demokrasi yang secara etis atau membangun etika demokrasi di negara ini dalam kaitan dengan etika politik Pancasila atau Pancasila sebagai etika politik, itu soal strategi itu menjadi nomor satu. Tetapi yang paling utama di dalamnya adalah ketulusan. Hari ini ketulusan utama yang diangkat oleh abang-abang semua yang saya sebutkan dengan yang panitia sepakati bahwa betul rakyat mencari pemimpin yang disebut dengan elite leader. God bless you, love you untuk semua. Makasih Bang. Ya Mbak, langsung aja Mbak di situ. Nih mic itu, nih di meja tuh ada tuh. Meja ini kan mikrofon nih. Iya. Duduk aja dipencet situ udah. Oke, mainkan. Ya, sambil berdiri aja deh. No, I want to stand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di media Pak, di Radio Indonesia News, alhamdulillahirrahmanirrahim, diberikan kesempatan oleh Bapak Ketua kami, yaitu di leader Bapak Freddy Ndolu, untuk tepuk tangannya tolong diberikan kepada Pak Freddy. Kami sangat berterima kasih karena saat ini kami sedang berkonsentrasi untuk Indonesia yang lebih baik, terutama ini adalah mengenai pemimpin. Seperti Bapak Rocky Gerung sebutkan bahwa rakyat mencaci pemimpin itu sudah betul, tapi kita harus bisa mengkritik. Zaman ini adalah zaman di mana zaman-zaman akhir, dan kita akan menghadapi banyak tantangan ke depan. Dari para pembicara baik Bu Koni, kepada Sri Sultan, kepada Pak Rocky Gerung, dan kepada Pak Ponco, juga Pak Faisal Basri. Jadi kami ingin tahu betul aslinya Indonesia saat ini, apakah betul-betul itu menjadi pelaksana keadilan rakyat saat ini, Pak? Karena ini kami sangat haus, media tidak bisa dibohongi juga gitu. Dari dalam kami sudah tahu bahwa hal-hal tersebut terjadi, dan sekarang kerendahan hati daripada pemimpin-pemimpin yang harusnya berada di dalam tanah Indonesia ini, bukan Cina-Cina tersebut, maaf saya bilang, tapi kebangsaan itu terjadi. Bagaimana kita ini harus merdeka karena Indonesia memiliki jati diri seperti pahlawan-pahlawan kita seperti dulu, dan kita harus membangkitkan hal itu dari kubur seperti Bapak Soekarno-Hatta, Bapak Soeharto, dan seluruh pemimpin dunia yang terutama Indonesia sudah sampai Bapak Jokowi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya. Seperti Bapak Soekarno dan Hatta juga, bahwa kalau Pak Soekarno tuh biasanya kalau jam 1 kurang seperempat perutnya sudah lapar. Nah,
Karena kita akan meneruskan tradisi Soekarno dengan Hatta yang makan siang tepat waktu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini, dan kita, Om Freddy mau menutup dikit? Nggak ada? Kasih dulu satu kalimat buat penutup lah, ya kan tadi pembukaannya terlalu ini kan. Baik, terima kasih semuanya. Ngarso Dalam, Bapak Sultan, Bu Koni, Bang Rocky, Ponco, dan Bang Faisal, Bang Zulfan. Terima kasih semua dan para hadirin semuanya yang hadir hari ini, dan semua pemirsa Indonesia Satu Channel dan Total Politik, Unpacking dan lain-lain. Semuanya sudah menyaksikan, komen, share, and like. Itu biasa itu kan, supaya kita dapat dapat dukungan. Besok kita gini. Baik, mungkin saat ini maaf, mudah-mudahan kritikan Anda nanti kami akan perbaiki di lain waktu. Kita jumpa lagi dalam diskusi-diskusi yang menarik dan pembicara-pembicara yang keren yang akan datang. Saya Freddy dulu, sampai jumpa.